Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi ya di ibadah online sekolah Minggu. Nah, hari ini kakak Karenti bersama dengan Mary akan bertugas untuk ibadah Minggu ini. Nah, kakak mau nanya nih, kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Nah, kakak harap kalian sudah mandi, sudah siap untuk beribadah. Yang pasti kalian sudah siapkan apa Kak Febi? Alkitabnya. Oke, udah siap ya? Nah, yuk kita akan mulai. Duduk tenang semua ya. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami dengan penuh berkat, penuh sukacita. Terlebih Tuhan, sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sukacita-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan setiap nyanyian, setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Mary kita mau nyanyi ya, tapi ada gerakannya ya Kak Mary ya. Oke, kita coba lagunya lagu PGTK udah tahu ya, kasihnya seperti sungai. Cobain ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Udah bisa kan adik-adik? Sudah dong. Nah sekarang Kak Febi kita agak cepet sedikit ya. Oke, mainkan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Gimana adik-adik? Sudah penuh sukacita? Sudah dong. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, kakak undang untuk duduk kembali, duduk yang tenang. Kita mau angkat satu pujian lagi. Seperti biasa kita mau pakai buku ND ya, Kak Mary ya, boleh ya? Boleh. Kan kita HKBP ya Kak Febi ya. Oke. Kita mau lagunya adalah Hollandak Danak. Udah tahu ya? Ya Kak. Hollandak Danak na met-metau, alay na boyaw tu Jesus law. Holland ibana olo aki, tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tung saumar gogo dak danak mon, di hongoluku pake mai, tau hasang ngapon di goarni. Sekali lagi ya.
Hollandak dana na met-meta, alay na boya tu Jesus la. Holland ibana olo aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogo dak danak mon, di hongoluku pake mai, tau hasang ngapon di goarmi. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Yuk, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa siapin dulu Alkitabnya. Ya, kalau udah siap kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Nanti kakak yang berdoa dari sini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami semua dalam ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur dan tetap bersuka cita meskipun kami belum bisa bertemu satu sama lain, tapi kami tetap bersuka cita karena kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka sehingga mereka boleh mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bilang, amin. Ya, sekarang kita akan baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Ada di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ya, kakak ulangi, Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ya, adik-adik yang di rumah baca di rumah, kakak baca di sini bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya, itu dia bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan judul firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, kakak ulangi, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau bertanya dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Siapa di sini yang masih ingat hari Paskah itu apa sih? Angkat tangan. Wah, kakak lihat banyak yang angkat tangan di rumah masing-masing ya. Kakak acungkan jempol ya, meskipun sudah lewat hari Paskah kita, tapi adik-adik masih ingat hari Paskah itu apa ya. Jadi hari Paskah itu adalah hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian. Loh, Tuhan Yesus mati kenapa? Tuhan Yesus mati untuk menebus semua dosa umat-umat manusia. Ya, tapi ingat ya, bukan Tuhan Yesus yang berdosa. Ya, Tuhan Yesus mati bukan karena Tuhan Yesus melakukan dosa, tapi karena kita yang berdosa, Tuhan Yesus mau untuk menanggung dosa-dosa kita dan mati di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Wah, hidup kekal itu apa sih, Kak? Hidup kekal itu adalah hidup sampai selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, senang banget kita bisa hidup di surga selama-lamanya dengan Tuhan Yesus ya. Siapa adik-adik di rumah yang mau hidup kekal? Wah, kakak lihat banyak yang angkat tangan. Bagus ya. Nah, dari ayat
firman Tuhan yang kita baca hari ini, poin pertama yang kakak mau bagikan yaitu di ayat 25. Kakak ulangi ya bacanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, jadi Yesus sendiri yang bilang bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, artinya apa sih? Artinya adalah Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Ya, Yesus yang menjadi pemilik kehidupan kita. Yesus yang memberi kehidupan, Yesus juga yang mampu, yang sanggup mengambil kehidupan. Jadi artinya hidup kakak, hidup adik-adik semua yang ada di rumah ada di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Ya. Lalu di ayat berikutnya, poin kedua yang mau kakak sampaikan, kakak baca lagi. Ayat 25b, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, jujur ayat ini sangat menghibur kita semua. Ya, kalau kakak baca ayat yang tadi kakak baca, kakak sangat bersyukur. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita semua akan berkumpul bersama-sama. Ya, baik itu kita yang masih hidup maupun mereka orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita akan berkumpul bersama-sama di mana? Di surga. Ya, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan bahagia selama-lamanya. Wow, luar biasa, kita sangat menanti-nantikan hari itu ya. Nah, dan ayat ini pun juga sangat menghibur kita semua. Kenapa? Kalau misalnya atau mungkin adik-adik yang di rumah ada yang sudah kehilangan atau ditinggal dengan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya, jangan bersedih berlama-lama. Ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa? Percaya. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Ya, karena firman Tuhan yang tadi kita baca, setiap orang yang mati tidak akan mati selama-lamanya ya. Ini sangat menghibur kita ya. Jadi pada akhirnya nanti mereka akan dibangkitkan ya, kemudian kita akan dikumpulkan bersama-sama untuk hidup kekal. Ya, ini adalah kabar baik untuk kita semua ya. Meskipun kita mungkin telah kehilangan orang yang kita sayangi, wajar kalau kita bersedih ya, nggak apa-apa, itu wajar. Tuhan Yesus saja di ayat cerita Yohanes 11 ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal ya, hati Yesus terharu, hati Yesus sedih ya, apalagi kita yang manusia ya. Tapi satu lagi yang harus kita percaya ya, kita harus memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, inilah yang menjadi kekuatan kita semua ya. Nah, jadi kesimpulan yang mau Kak Maria bagikan untuk cerita firman Tuhan hari ini adalah mari kita semua, kakak juga, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sama-sama belajar untuk percaya. Ya, kita sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita ambil komitmen melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar bahwa kita mau belajar percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup dengan penuh pengharapan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita akan hidup dengan penuh pengharapan karena kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Amin ya. Itu dia firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada hari ini ya. Kakak berdoa dan berharap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh mengerti dengan pimpinan Roh Kudus ya. Yuk kita
sama-sama berdoa. Alkitabnya boleh ditutup lagi. Ya, adik-adik yang di rumah duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata. Ya, nanti kakak yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Sungguh Tuhan, ayat hari ini, firman-Mu hari ini sangat menghibur kami. Dan kami sangat bersuka cita untuk menanti-nantikan pada harinya nanti kami boleh memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini pun kami juga berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, untuk setiap kegiatan yang mereka boleh lalui di sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya, sehingga apapun kegiatan yang adik-adik sekolah minggu lakukan semuanya boleh berjalan dengan baik dengan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua sekolah minggu, Tuhan juga yang terus memberkati papa mama kami, sehingga biarlah apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan yang terus bekerja untuk memulihkan bangsa kami, Indonesia. Sehingga biarlah Tuhan, pada akhirnya nanti kami boleh kembali datang ke dalam gereja-Mu, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru kami, untuk dapat memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati oleh firman-Mu, kami mau tetap percaya, memilih percaya untuk setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua adik-adik yang di rumah sama-sama bilang, amin. Ya, sampai jumpa minggu depan adik-adik sekolah minggu. Dadah, jaga kesehatan ya. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan oleh sama Kak Maria. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Maria boleh menjadi bekal buat kalian supaya kalian tambah menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Nah sebelum kita menutup ibadah kita mau angkat pujian satu lagi. Tuhan Yesus baik. Yuk Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, itulah ibadah kita hari ini adik-adik. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Maria dengan puji-pujian yang kita nyanyikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Nah, kita akan berdoa. Doa Bapa kami, kita akan doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ada pesan terakhir nih dari KPB, apa ya Kak? Jangan lupa 3M. Apa itu Kak? Mencuci tangan, menjaga jarak. Oh ya, dan yang terakhir pastinya memakai masker. Oke, selamat hari Minggu. Dadah.